Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, semalam semua pecandu sepak bola Indonesia, semua fans timnas sepak bola Indonesia sepertinya bisa menyaksikan timnas kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda. Semalam tak tunduk, takluk dan kandas di tangan timnas Jepang atau Blue Samurai 04 tanpa balas, teman-teman. Apapun itu teman-teman, realistisnya memang kita kalah segalanya ya terhadap timnas Jepang. Yang jelas timnas kita saat ini menghuni dasar klasmen grup C, teman-teman, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang jelas untuk kemudian bisa menatap asa ke depan, kita masih bisa berharap untuk bisa lolos ke fase keempat di kualifikasi Piala Dunia melalui jalur playoff. Ya mau nggak mau memang kita harus harus bisa menang melawan si Elang Hijau atau timnas Saudi Arabia di tanggal 19 November 2024 ini. Tinggal berapa hari lagi, teman-teman. Yang jelas kalau kita lihat, teman-teman, saya sendiri melihat perkembangan timnas Arab Saudi atau si Elang Hijau yang di bawah pelatihnya yang baru saat ini. Sebenarnya pelatih ini pernah melatih timnas Arab Saudi dari 2019 sampai 2023 ya. Cuman kemudian mengundurkan diri karena melatih timnas putri Prancis ya. Dia adalah Hervé Renard ya, pelatih dari Prancis ya, teman-teman, yang memang di bawah kepemimpinannya Hervé Renard ini timnas Saudi Arabia di putaran final Piala Dunia di Qatar kemarin di fase grup berhasil mengalahkan sang juara ya 0-1 ya, Argentina, teman-teman. Dan kalau kita lihat pasca dipecatnya Roberto Mancini dari Federasi Sepak Bola Arab sebagai pelatih timnas Arab Saudi, kemarin terakhir saya menonton begitu terjadi perubahan yang sangat drastis di timnas Saudi Arabia ketika jumpa Australia di Melbourne, teman-teman. Kalau teman-teman mengamati permainannya Saudi Arabia saat ini itu mirip-mirip dengan permainannya timnas Jepang ya. Jadi ketika jumpa Australia dia menerapkan pressing yang sangat ketat untuk pemain-pemain Australia, sehingga Australia juga sempat kesulitan karena ketika bola-bola dari kiper kemudian dioper ke pemain belakang Australia, selalu kemudian dipres ketat oleh pemain-pemain Saudi Arabia yang saat ini kemudian banyak sama Hervé Renard ini pemain-pemain muda yang masuk kemudian di skuad Saudi Arabia yang saat ini, teman-teman. Yang jelas seru sekali ya, ball possessionnya itu nyaris imbang antara Australia dan Saudi Arabia. Yang jelas timnas Saudi Arabia berhasil menekan ya Australia, walaupun secara postur kalau kita lihat main Australia juga posturnya lebih tinggi, lebih besar daripada pemain Saudi Arabia. Tapi ini terengginas banget di bawah asuhan Hervé Renard, terjadi perubahan yang sangat drastis yang memang juga saya kaget gitu kan, karena cuman jelang berapa minggu ya, kayak 1 bulan ya, ini tampilannya betul-betul luar biasa. Sampai main di kandangnya Australia pun timnas Saudi Arabia tampil terengginas. Dan ini betul-betul dia tipe permainannya mirip Jepang nih ya, Saudi Arabia saat ini ketika jumpa Australia. Dia hampir gak pernah ngasih ruang, gak ngasih space, gak ngasih ruang gerak untuk pemain-pemain Australia untuk mengembangkan permainan. Walaupun Australia pun juga bermain bagus, kayak 50-50 lah ini gitu kan. Nah kondisi ini memang kalau kita lihat sangat kritis sekali, karena kemudian saat ini timnas kita betul-betul sudah berada di dasar klasmen grup C, di penghuni dasar klasmen ya, teman-teman. Dan sebentar lagi kita memang mau nggak mau memang harus meraih hasil juara, meraih hasil kemenangan melawan timnas Arab Saudi. Yang saya lihat sih realistisnya berat gitu, teman-teman. Apalagi kalau kemudian kita lihat plot pemain kita, kebanyakan dari pemain kita ini yang masuk dari diaspora adalah pemain-pemain yang tipikalnya adalah pemain bertahan. Jadi sepertinya kalau tipikal pemain bertahan kemudian sebenarnya cocoknya ya mirip pola-pola Catenaccio Italia, tapi memang kemudian seperti semalam kemudian Indonesia di awal-awal mau tampil menyerang, walaupun kemudian punya kesempatan sempat dari Ratnaro Ratmangun, Yakub Sayuri, tampaknya juga nggak didukung oleh lini kedua ya, teman-teman. Beda dari Jepang semalam yang kemudian memang striker Jepang yaitu Koki Kagawa ya, teman-teman, yang kemudian di belakangnya itu di lapis keduanya
di second line-nya di situ ada Kaoru Mitoma di kiri, kemudian Takumi Minamino di tengah, penyerang lubangnya, kemudian di kanan ada si Ritsu Doan ya, yang memang kemudian begitu striker memang nggak dapat kesempatan, pemain-pemain dari lini kedua Jepang ini cepat sekali bergeraknya ya masuk. Padahal Jepang juga kayaknya pemain-pemain sekelas Kaoru Mitoma nggak banyak gocek bola semalam. Takumi Minamino juga nggak banyak gocek bola, tapi memang ball possession-nya juga luar biasa. Dan memang Jepang berhasil membungkam timnas Indonesia di babak kedua, memang kemudian susah untuk berkembang. Seperti yang memang saya ulas di beberapa konten saya sebelumnya, memang bahkan untuk build up, membangun serangan dari belakang, dari kiper ngoper kemudian ke Kevin Dijk ataupun kemudian JIZ itu pun susah, karena memang kemudian pemain seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, kemudian seperti Koki Kagawa gitu kan, memang kemudian langsung ngepung itu, langsung pressing. Begitu pemain Indonesia seperti dari sayap kiri, build-up-nya dari kiri, dari kiper ke Calvin Verdong, ini pemain-pemain seperti Ritsu Doan, dan pemain dari tengah juga langsung ngepung ya, kayak Wataru Endo segala macam. Jadi memang pressingnya luar biasa, dan ini yang tampaknya saat ini memang digunakan oleh pelatih. Sistem yang sama yang digunakan oleh pelatih baru Saudi Arabia, yaitu Hervé Renard dari Prancis ya. Tampak kalau teman-teman lihat match terakhir berhadapan dengan Australia. Sedangkan kalau kita lihat sendiri, oke, kita draw sama Australia, tapi kemudian kita nggak bisa kemudian memakai rumus matematika. Kalau kita draw sama Australia, artinya dengan Saudi juga bisa draw. Artinya kalau kemarin di Jeddah kemudian di kandangnya Saudi Arabia kita bisa draw, artinya di sini pun bisa draw. Saya pikir nggak seperti itu ya hitung-hitungan sepak bola. Ini fluid kayaknya, pemain-pemain saat ini cepat, perkembangannya cepat banget, ganti strategi, ganti taktik ya dengan pelatih-pelatih yang baru. Ketika Australia ya ditahan imbang oleh Indonesia, otomatis Federasi Sepak Bola juga memecat ya si Graham Arnold, walaupun beritanya si Graham Arnold yang mengundurkan diri, dan sudah sewajarnya memang kalau hasilnya nggak bagus ya pelatih tahu diri ya mengundurkan diri seperti Graham Arnold. Karena bukanlah masalah suka nggak suka ya teman-teman. Dan kemudian ini pelatih Australia yang baru kan Tony Popovic ya teman-teman. Sementara Roberto Mancini pun kelas sehebat apapun Roberto Mancini, bahkan dia punya rekor pernah melatih Manchester City dan perayaan trofinya ya di Liga Eropa segala macam, itu nggak berarti di hadapan Federasi Sepak Bola Saudi Arabia ketika hasilnya buruk ya tetap aja kemudian di rolling, diganti. Dan memang ini ya lumayan ya teman-teman, dan ini memang sepertinya timnas kita ketika jumpa dengan Australia kemarin kan memang juga kesulitan mengembangkan permainannya. Oke, kita draw, tapi ball possession-nya hampir 65% itu dikuasai Australia. Bahkan untuk mengembangkan permainan pun susah. Ini PR-nya ya teman-teman. PR-nya kalau lagi-lagi selalu dikaitkan dengan ranking FIFA lah segala macam, kualitas pemain ya repot, nggak usah main aja. Tapi kita kan analisa, ini memang PR-nya memang sangat berat ketika timnas kita itu berhadapan-hadapan dengan high pressure seperti itu. Dan memang kalau menurut saya sih cocoknya, karena memang kebanyakan yang ditumpuk STY itu pemain bertahan ya, sebetulnya strateginya harusnya tetap ya counter attack, cuman karena memang pemain-pemain tengah kita ini sebetulnya naturalnya semua kebanyakan pemain bertahan ya. Sekelas Tom Haye memang dia bagus, tapi dia juga tipikalnya nggak begitu pemain yang menyerang. Dia memang setipe dengan Ivar Jenner ya. Dia memang seperti jenderal lapangan tengah, kreator, pembagi bola gitu kan. Cuman nalurinya untuk menyerang dia so-so tengah-tengah gitu kan. Begitupun juga Ivar Jenner. Ivar Jenner ini yang paling bagus saya lihat. Walaupun dia masih di klubnya masih memperkuatnya masih Jong Utrecht, tapi memang kelasnya juga luar biasa. Dia tipikalnya memang so-so di tengah-tengah, 50-50. Dia menyerang juga bagus, tapi ketika kehilangan bola dia tetap turun untuk membantu pertahanan. Kalau Jepang kemarin kan beda ya, memang kemudian dari skuad yang dibawa itu dia cuma bawa 8 pemain bertahan dari 23 skuadnya kemarin yang jumpa sama Indonesia. 10-nya adalah pemain menyerang gitu kan, sisanya lah kiper dan cadangan kiper teman-teman. Yang jelas mereka naturalnya memang penyerang tuh, Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan kemudian Ritsu Doan gitu kan. Beda dengan pemain tengah Indonesia yang kebanyakan, bahkan beberapa karena memang stoknya pemainnya pemain bertahan, di beberapa match kadang-kadang kan memang STY kemudian mencoba untuk menaruh Justin Hubner di plot sebagai defensive midfielder.
Nathan Joaon yang naturalnya fullback juga dipasang sebagai midfielder. Ya tentunya dia midfieldernya nggak segarang midfielder ataupun attacking midfielder yang memang naturalnya dia memang nalurinya penyerang gitu kan. Dan satu lagi yang menurut saya menimbulkan kekecewaan adalah salah satunya seorang, saya nggak tahu perasaan seorang Eliano Reinders ya, yang memang diburu dikejar-kejar untuk proses WNI-nya sampai kemudian dia mempertaruhkan kewarganegaraannya, dia pindah kewarganegaraan sampai di Indonesia, dia mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari kakaknya Elia si Tijani Reinders. Sampai di sini juga nggak pernah dipakai ya teman-teman oleh STY. Terakhir dipakai dia adalah di melawan Jumpa Bahrain, itu pun di menit-menit akhir sebagai pemain pengganti ya, itu pun sebagai fullback. Dan di laga lawan Cina itu Eliano Reinders lagi-lagi nggak masuk dalam 23 list pemain ya. Begitupun tadi malam gitu kan. Saya nggak ngerti karena Eliano Reinders ini saya pikir adalah pemain reguler di Football Club Zwolle di Liga Eredivisie Belanda. Bagaimana pemilihannya kemudian memang STY kemudian tetap menjatuhkan pilihannya seperti si Marcelino Ferdinand, kemudian Witan Sulaiman. Oke lah, Witan Sulaiman dia pemain inti di Liga 1 di klubnya di Persija. Tapi kalau seperti Marcelino Ferdinand saya nggak ngerti objektivitasnya, karena memang Marcelino Ferdinand benar dia bermain di Liga Inggris, di Liga Championship Oxford United, tapi dia kan memang juga nggak pernah mendapatkan menit bermain di situ kan. Terakhir dia mendapatkan menit bermain 70 menit ya, tapi sebagai di pemain under 21 gitu kan, pemain usia muda gitu kan, pemain cadangan, pemain mudanya di Oxford United gitu kan. Kalau kita lihat Eliano Reinders sebenarnya sih naturalnya ya harusnya dia dapat hak gitu kan. Apalagi dia memang betul-betul didatangkan dengan PSSI dengan cara yang memang dipercepat gitu kan. Lagi-lagi saya nggak ngerti yang seperti ini. Pastinya ini akan menimbulkan disharmoni karena mereka ini sama-sama pemain keturunan yang notabene semua blasteran Indonesia Belanda kan. Mereka pastinya juga ada lah pasti gitu kan perkawanan antara mereka gitu kan. Yang saya sendiri juga sampai sekarang nggak ngerti gitu kan apa status objektivitasnya kemudian seorang Eliano Reinders yang didatangkan dengan PSSI dengan serba cepat gitu kan, juga Messi Hilger. Kemudian Eliano Reinders nggak dapat kesempatan sama sekali kemudian untuk bermain, bahkan sekedar untuk menjadi pemain cadangan. Hal-hal seperti ini yang kemudian saya pikir wajarlah kemudian kita bertanya-tanya gitu kan. Walaupun itu semua memang hak prerogatifnya pelatih gitu kan. Tapi kalau kemudian jumpa Arab Saudi nanti juga masih jeblok hasilnya, ya saya pikir nggak menutup kemungkinan gitu kan untuk PSSI melakukan evaluasi. Karena kenapa? PSSI ini udah mengeluarkan pastinya dana dan energi yang sangat cukup besar gitu kan, sampai kemudian memperjuangkan nggak cuman dari pemain gitu kan, pendekatan dari pemain juga di DPR segala macam gitu kan, seperti proses mendatangkan Kevin Dijk bakar besi yang sempat juga mendapatkan tentang ya kritikan dari anggota-anggota DPR di Komisi 10 kemarin ya teman-teman. Yang jelas memang kalau kita lihat memang kemudian kita krisis di pemain penyerang ya teman-teman. Tapi memang kalau kemudian kita lihat kemarin ketika jumpa Jepang semalam, kita kemudian bisa lihat di situ ada Ole Gunnar Rummenigge, pemain reguler striker dari Utrecht, dan kemudian Mauro Zilstra ya pemain under 21, strikernya under 21 Volendam dan FC ini. Itu menimbulkan ya semangat lagi ya gitu kan, walaupun sebetulnya yang paling krusial ini sebetulnya di jalur tengah ya. Karena alur bola memang kalau kemudian strikernya bagus pun kalau nggak mendapatkan suplai bola yang bagus dari winger dan dari lapangan tengah, tampaknya pastinya juga akan susah gitu kan. Saya lebih cenderung kalau kemudian seperti yang urgent untuk didatangkan pemain sekelas seperti Jairo Ritvo yang memang mempunyai pengalaman lama di Crystal Palace di Liga Inggris, yang memang lekat dengan permainan yang serba ketat, high pressing seperti permainan Jepang semalam gitu kan. Walaupun sekarang dia memperkuat Royal Antwerp di Liga Super Belgia. Apapun itu sebetulnya kita patut berhati-hati kemudian mengantisipasi permainan Saudi Arabia yang tampaknya kalau saya lihat di bawah asuhan Herve Renard ini tampil sangat beda sekali ya ketika jumpa Australia kemarin. Dan pressingnya mirip pressing gaya ala Jepang yang didukung oleh fisik dan kemampuan kontrol bola yang bagus dari pemain-pemain muda Saudi Arabia. Nah itu aja teman-teman. Nah, sekali lagi memang
Ya, di sela-sela memang sekarang ini kebanyakan di media sosial ngobrol-ngobrol politik, alangkah enaknya memang kemudian kita ngobrol-ngobrol pas duluran seputaran timnas sepak bola kesayangan kita semua. Yuk, salam sepak bola.